Salam sejahtera, renungan harian Manabret berjudul Apakah orang mati langsung menuju ke sorga? Ditulis oleh pendeta Bremi Sondak. Ayat inti, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Banyak orang percaya bahwa ketika seseorang meninggal, rohnya langsung pergi ke sorga. Namun, apakah demikian yang diajarkan Alkitab? Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4, Rasul Paulus memberikan penghiburan kepada jemaat yang sedang berduka dengan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada orang percaya yang telah meninggal. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18, Paulus tidak mengatakan bahwa orang-orang percaya yang telah meninggal sudah berada di sorga. Sebaliknya, ia mengarahkan perhatian kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Paulus menjelaskan bahwa orang-orang yang telah mati disebut tertidur. Kita bisa baca di ayat ke-13 dan ke-14, sebuah istilah Alkitab yang menggambarkan kematian sebagai keadaan tidak sadar sambil menantikan kebangkitan. Yesus akan turun dari sorga pada saat kedatangannya yang kedua. Kita bisa baca di ayat ke-16. Orang-orang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kita bisa baca di ayat ke-16. Setelah itu, barulah orang percaya yang masih hidup bersama-sama dengan mereka akan diangkat untuk bertemu Tuhan di angkasa. Kita bisa baca di ayat ke-17. Seandainya orang mati sudah berada di sorga, tentu kebangkitan pada saat kedatangan Kristus menjadi tidak diperlukan. Namun, justru kebangkitan itulah yang menjadi pusat pengharapan orang Kristen. International Bible Commentary menjelaskan bahwa fokus Paulus dalam bagian ini adalah kebangkitan tubuh pada saat parousia dan kurung kedatangan Kristus, bukan keberangkatan jiwa ke sorga saat kematian. Paulus menegaskan bahwa orang percaya yang telah meninggal tidak kehilangan bagian dalam keselamatan, sebab mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu ketika Kristus datang kembali. International Bible Commentary oleh F.F. Bruce, General Editor di International Bible Commentary Marshall Pickering or Zondervan, komentar pada 1 Thessalonians 4 verse 13 to 18, halaman 1548 sampai 1550, Paulus menghibur jemaat dengan kepastian bahwa orang percaya yang telah meninggal akan mengambil bagian dalam kebangkitan pada kedatangan Kristus. Pengharapan Kristen berpusat pada kebangkitan, bukan pada gagasan bahwa kematian adalah akhir ataupun bahwa orang percaya telah menerima kepenuhan kemuliaan sebelum kebangkitan. Pengajaran ini juga selaras dengan perkataan Yesus dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 28 sampai 29, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Pelajaran bagi kita, jangan membangun keyakinan berdasarkan tradisi, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Kematian bagi orang percaya adalah tidur sementara sampai Yesus datang kembali. Pengharapan terbesar orang Kristen bukanlah kematian, melainkan kedatangan Kristus dan kebangkitan orang benar. Sebagai penutup, ketika orang yang kita kasihi meninggal dalam Tuhan, kita memang berduka. Namun kita tidak berduka cita tanpa pengharapan. Kita menantikan hari ketika Yesus datang kembali, membangkitkan umatnya, dan membawa mereka masuk ke dalam kemuliaan kekal. Itulah pengharapan yang pasti menurut Alkitab. Doa kita, Bapa di sorga, terima kasih atas pengharapan yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus. Tolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu mengenai kematian dan kebangkitan, sehingga kami tidak takut menghadapi kematian, tetapi setia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Teguhkan iman kami dan hiburkan setiap hati yang sedang berduka dengan janji kebangkitan yang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.